Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Suhendra SPD dari SMAS Unggul Ar-Rahman, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK, Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, melaksanakan UKIN atau uji kinerja di SMAS Unggul Ar-Rahman, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama Abdian, Andika, Ardipa, Dwini, Faisal Dwi. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Tiga orang ya. Oke, 3 orang. Kalau tercatat di sini ada Zakaria, kemudian Syarif dan Daniel. Kita doakan untuk rekan-rekan kita yang tidak hadir karena akan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Amin. Untuk mengawali pertemuan hari ini agar bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk doa silakan dipimpin oleh Ananda Nazim. Tafadhol, alaihi masykuran. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar
pada beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Ada dua macam pelanggaran berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik bagi seluruh atau sebagiannya. Selanjutnya ada kejahatan manusia. Kejahatan manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut dituju secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan. Berikan aplaus buat rekan kita. Pelajaran pada hari ini adalah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Materi pokoknya adalah perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini kalian nanti akan menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. Setelah itu menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan bagaimana penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dengan negara lain. Ya. Jadi ada membandingkan penegakan hukum di Indonesia dengan negara lain. Nah, untuk penilaian, nanti Bapak akan menilai dari hasil kerja kelompok kalian untuk menggali informasi yang ditayangkan pada video atau mengakses di link yang sudah disampaikan oleh Bapak. Setelah itu, kalian memastikan bahwa dari hasil pengamatan itu untuk dicatat kembali masalah-masalah apa saja yang ditemukan pada video yang ditayangkan. Kemudian setelah itu di penyelidikan kelompok, setelah mencari informasi, kemudian menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Jadi tidak hanya internet, bisa kalian menggunakan juga buku atau referensi-referensi lain yang relevan dengan materi yang dibahas pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Setelah kalian membuat atau mengidentifikasi masalah-masalah yang didapatkan di video pembelajaran atau video yang ditayangkan, maka setiap kelompok nanti menyajikan presentasi bagaimana problem solving atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir kita analisis, kemudian evaluasi proses penyelesaian masalah ini. Seperti apa? Yaitu dengan mempresentasikan hasil PBL dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Kelompok yang lain ini bisa menanggapi atau memberikan masukan dari kelompok yang sudah menyampaikan hasil dari identifikasi permasalahan tersebut. Dapat dipahami? Baik, kalau dapat dipahami, langsung saja kita menyimak catatan penegakan hukum di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Jokowi. Akan mengamati, bisa langsung diakses oleh kalian di laptopnya masing-masing. Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah, termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat. Dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan.
Berubah adalah kata kunci dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2019 yang lalu tentang penegakan hukum atau law enforcement. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Namun apakah dalam 1 tahun terakhir ini penegakan hukum Indonesia berubah? CNN Indonesia mencatat justru penegakan hukum di Indonesia dalam 1 tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Salah satunya adalah kasus Joko Chandra. 11 tahun menghilang, Joko Chandra menghebohkan penegakan hukum di Indonesia pada akhir Juni 2020 yang lalu. Joko Chandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2019 silam. Kasusnya kembali muncul dan mencoreng penegakan hukum Indonesia setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Joko Chandra telah berada di Indonesia selama 3 bulan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo pun ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membantu penerbitan surat rekomendasi Joko Chandra selama berada di Indonesia. Tak hanya Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang tercoreng, Kejaksaan Agung tak luput dari tinta merah terkait kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi tersangka pada 12 Agustus 2020 usai terbukti turut membantu Joko Chandra. Polemik penegakan hukum kedua ialah mengenai kasus penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus ini memang tengah masuk ke dalam babak yang baru dengan vonis yang dijatuhkan kepada Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis pada 16 Juli 2020. Meski telah dijatuhi vonis, namun dalam proses persidangannya Indonesian Corruption Watch menilai ada sejumlah kejanggalan. Kasus penyerangan Novel Baswedan juga merupakan cermin pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang turut disebut Presiden harus ditegakkan dengan tegas. Polemik ketiga adalah mengenai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi juga disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2019 yang lalu, di mana Presiden menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari berapa jumlah yang ditangkap, tetapi berapa aset negara yang dapat dikembalikan. Namun mengembalikan aset negara tentu juga meretas nasib bagaimana penangkapan terhadap buron-buron KPK yang hingga saat ini masih banyak yang belum tertangkap. Sejumlah buron yang masih belum ditangkap oleh KPK ialah tersangka kasus dugaan suap anggota DPR RI pengganti antar waktu Harun Masiku. Yang kedua adalah Samin Tan. Ia terlibat dalam pemberian suap pada anggota DPR RI fraksi Golkar Eni Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Buron ketiga ialah Samsul dan juga Icih Nursalim merupakan DPO kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Tersangka berikutnya ialah kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun 2006-2011 Izil Ashar alias Ayah Merin. Polemik penegakan hukum berikutnya adalah mengenai tindakan represif yang kerap kali dianggap dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum. Kata makar juga acap kali terdengar dalam 1 tahun terakhir berdengung di antara masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut penangkapan aktivis seperti Raffio Patra beberapa waktu lalu dan juga Jering SID menjadi langkah mundur demokrasi. Tak hanya itu, silakan untuk kalian di LKPD ya, silakan di LKPD, kemudian catat dari hasil pengamatan video yang telah ditayangkan oleh kita. Silakan. Dari LKPD bisa dilihat juga di situ sudah ada beberapa link ya, link baik link video YouTube, kemudian juga artikel berita. Ya, ya, ya. Penanganannya seperti apa? Sudah maksimal, tapi
Oke, silakan dibuka ya linknya ini. Yang ini ya, ada 2 link tentang kasus pelanggaran HAM-nya, kemudian juga bagaimana bentuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, waktunya sudah habis. Silakan untuk memaparkan hasil temuan dari tayangan video, kemudian juga dari link yang sudah diberikan atau dari sumber-sumber lain. Silakan saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Silakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih waktunya. Jadi kan hasil dari yang kita analisis dari video tadi itu mengenai penanganan pelanggaran HAM, ya kan? Nah, penanganan pelanggaran HAM itu sudah tertera semenjak reformasi, dan itu tuh ada di peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang hubungannya dengan HAM. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tapi upaya tersebut juga nggak mungkin berjalan dengan baik tanpa ada kesadaran perilaku yang baik sebagai warga negara. Jadi mungkin salah satu sikap yang baik itu adalah yang positif itu salah satunya hormat dan tanggung jawab, ya kan. Jadi itu lebih ke kesadaran diri sendiri, dan cara menyadarkan pada orang-orang itu mungkin ada 2 cara seperti yang ditayangin di video tadi. Itu ada cara preventif dan represif gitu kan. Oke. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1 yang telah memaparkan. Oke, berikutnya silakan ke kelompok 2. Silakan. Upaya yang dilakukan penegakan hak asasi manusia dari Indonesia itu bisa meningkatkan pelayanan publik agar semakin baik, cepat dan berkualitas, atau memanfaatkan sistem teknologi informasi dengan mengembangkan layanan elektronik regulasi atau e-regulasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan seperti dalam pembuatan undang-undang atau suatu peraturan. Oke, cukup sangat jelas sekali ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih waktunya. Jadi di sini kita mau menjelaskan tentang bagaimana cara praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang pertama dapat melakukan lewat pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Yang kedua melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Yang ketiga pengkajian dan penelitian tentang HAM. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Oke, luar biasa sekali untuk kelompok 3. Berikan aplaus yang baik buat untuk kelompok 3. Kemudian saya berikan waktu kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 di sini. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin apa yang ingin kelompok kami sampaikan adalah ingin melanjutkan pendapat yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ada beberapa cara untuk mendapat penegakan hukum-hukum di Indonesia. Yang pertama adalah cara preventif. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan juga pelayanan masyarakat. Untuk cara yang kedua merupakan cara represif. Adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan hukum wajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak berulang kembali. Misal, memang upaya pencegahan HAM atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini harus ada suatu lembaga khusus. Ya, ini sudah dibuat di Indonesia, namanya ada Komnas HAM, Komisi Nasional ya tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian juga kita harus buat instrumen-instrumen tentang bagaimana pembentukan atau penanganan HAM itu sendiri. Jadi dibentuk, kemudian bagaimana penanganannya. Itu supaya ada dasar hukum atau
regulasi, misalkan dari Undang-Undang Dasar 1945 nanti turun lagi dari tentang MPR, ya, turun lagi ke undang-undang penjabarannya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya tadi dibentuk juga pengadilan HAM. Nah di sini ada ya, kalau korupsi itu oleh siapa? Oleh KPK. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Kemudian juga ada lagi yang misalkan untuk orang yang hilang tindak kekerasan seperti tadi ya, itu ada lagi lembaga-lembaganya. Dan di sini harus menunjukkan bahwa penegak hukum ini tadi tidak boleh pandang bulu. Ya. Tidak boleh pandang bulu, itu adalah kuncinya. Kalau misalkan sudah mengabaikan tadi equality before of the law, ini negara akan hancur. Maka orang yang melakukan tindak pelanggaran HAM ini karena tidak ditindak dengan tegas, maka itu akan mengulang kembali. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Tadi ya, kita harus ada preventif. Yang kedua apa tadi? Represif. Kalau preventif itu mencegah bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya, kalau yang kedua represif itu penegak hukum tidak mendiamkan atau membiarkan terjadi pelanggaran HAM. Baik, itu ya. Cukup? Kalau cukup, Bapak ingin bertanya sebelum kita tutup ya. Kalau Bapak ingin bertanya, oke, untuk yang ini ya, untuk presentasi yang Bapak amati tadi, ini yang luar biasa. Yang pertama adalah di kelompok 4 ya. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, ini mudah-mudahan kelompok-kelompok lain juga semakin aktif dan semakin kritis dalam menanggapi hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, terutama berkenaan dengan HAM. Sebelumnya, saya ingin bertanya juga, apakah kalian sudah mengerti apa yang dipelajari pada hari ini? Oke, ya. Kemudian, adakah manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran pada hari ini? Apa manfaatnya? Apa manfaat mempelajari HAM? Kita semakin tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing. Gitu, Pak. Jadi agar kita tidak semena-mena. Jadi harapan saya di sini kita sebagai pelajar juga bisa lebih menyadari setiap orang itu punya hak sama kewajiban yang sama. Jadi kita juga jangan melakukan pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Soalnya baik buruk negara itu tergantung warganya kan. Kalau misalnya warganya punya kualitas yang baik, negara juga bakal itu menjadi kualitas yang baik. Oke, luar biasa sekali ya. Kelompok 1 luar biasa sekali. Ya betul ya. Ini memang dengan kita disimpan atau ditempel di papan ya yang sudah ditentukan untuk mengetahui atau untuk nanti memperbaiki kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Nah, kemudian Bapak informasikan untuk evaluasi ini ada tes tertulis ya. Tes tertulis ini sudah dibuatkan di Form atau Google Form. Di situ kalian bisa mengakses dan langsung mengisinya. Nah, kemudian untuk di pembelajaran yang akan datang, setelah kita mempelajari yang pertama tentang pengertian HAM, kemudian kasus-kasus HAM dan upaya-upayanya, maka untuk di minggu yang akan datang kita akan memperkuat kembali bagaimana upaya penanganan HAM dari mulai awal sampai akhir. Ya, artinya dari mulai tingkat yang terbawah sampai tingkat yang lebih atas. Mungkin ini saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah melaksanakan kegiatan diskusi, kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pembelajaran yang berharga dari materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, untuk menutup doa, silakan dipimpin oleh Ananda Brian untuk menutup doa. Silakan. Mohon diangkat kedua tangannya.
آمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عملا أمدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal. Syukur jalan kepada Anda berakhir yang telah memberi doa. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita juga membaca doa bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya.